pernah ada ikatan. Bisa juga memang si Bantenya di kehidupan sekarang ada pengen lepas juga, cuma belum nemu alasan yang tepat. Ketika ketemu cewek, dia jadi, wah jadi alasannya ini aja gitu. Bisa kayak gitu. Terus bisa juga memang Bante itu juga nggak bisa ngontrol nafsunya dia ketika ngelihat cewek. Jadi dia ngelihat ya nih cewek agak mendingan atau gimana, dia nggak pikirin lagi pakai feeling dari hatinya. Yang penting nih cewek bisa deh gitu buat dia dapetin, tapi dia nggak pikirin nih sama nih cewek ada klik apa enggak gitu. Jadi ada banyak sebab juga, nggak cuma satu sebab gitu. Terus kalau mengenai yang kita benci ya, kita benci orang, kehidupan akan datang, ya ada kemungkinan ketemu lagi gitu. Apalagi bencinya itu bisa sampai saling menyakiti. Tapi sebetulnya serius ya Roma ya. Kenapa ibu-ibu pada ketawa, saya juga bingung ya. Ini topik menarik, serius loh. Kalau anak kita dapat jodohnya nggak bagus kan bahaya. Nah, sekarang mulai dari tanya jawab ya Roma ya. Oke, saya mulai tanya jawab. Mungkin dari Bapak satu sini sebelah sini ya. Bapak ini mau tanya. Oke. Dari tengah ada? Kalau enggak dari ibu sini dah, yang cewek. Ibu ada yang mau tanya? Angkat tangannya. Oke, Bapak dulu deh, silakan. Halo, nama budaya Cimeta. Saya mau nanya, dulu saya pernah punya teman sama pacar gitu ya. Itu mereka munculnya dalam waktu yang sama gitu. Kedua-duanya ini nggak saling kenal. Tapi setelah kenal itu nggak cocok lah, sama-sama nggak suka gitu. Terus kebetulan juga mama saya juga nggak suka gitu sama pacar saya. Terus setelah 5-6 tahun tuh mereka tiba-tiba pergi sendiri gitu dari hidup saya gitu. Saya bingung apa ini jodohnya udah berakhir gitu ya. Terus saya juga mau tahu mereka sebenarnya siapa dalam kehidupan saya gitu. Cimet. Apa jodoh itu bisa udah habis gitu Pak ya? Kalau saya dengar, saya baca Jataka gitu, di kehidupan nantinya ketemu lagi gitu. Apakah jodoh dalam kehidupan ini bisa habis gitu? Dan mereka ini siapa dalam kehidupan ini? Ya, saya mau tahu. Sorry kok, itu Kokoh pacaran sama cewek itu atau temen Kokoh yang pacaran? Oh, satu teman Kokoh, satu cewek Kokoh, tapi munculnya bersamaan. Oke, paham. Kalau kayak gitu sih, biasanya dulunya pernah ada ikatan tapi nggak kuat. Jadi di kehidupan sekarang sekalinya ketemu, ya udah tiba-tiba dia ngilang setelah semuanya beres gitu. Belum tentu. Iya. Biasanya sih kayak ya cuma sekedar oh tahu ini si ini, tapi untuk kenal lebih jauh lagi udah nggak ada aja halangannya gitu. Iya. Karena di kehidupan sekarang aja dia menghilang tiba-tiba kan. Gitu. Bisa tekad aja. Iya. Oke, udah bisa diterima ya Pak?
gini, jadi ada satu cerita juga sebetulnya saya dengar ya. Ini kehidupan yang lalu ceritanya nih yang sekarang ini dia ketemu gitu, berjodoh. Ternyata begitu ada seperti Meta gitu ya bisa lihat kehidupan yang lalunya ternyata dia sudah bertekad untuk ketemu. Pokoknya yang sekarang dia kehidupan yang lalunya dia nggak bisa berjodoh ya. Mungkin karena yang seperti tadi yang si Romo Rudi bilang juga ya. Maksudnya orang tuanya nggak setuju. Nah dia nggak setuju. Mungkin karena bokeh atau apa kan dilihat bibit bebek bobotnya gitu ya. Nah nggak disetujuin sama orang tuanya. Tapi si cowok ini bertekad kehidupan yang akan datang. Gue mesti miliki cewek ini. Nah ternyata di kehidupan sekarang dia bisa ketemu dan berjodoh gitu. Itu mungkin juga ya begitu ya, betul nggak? Nah betul begitu. Yang penting bertekad. Itu pasti ada kaitannya sih, karmanya dengan mereka berdua. Pasti. Romo Rudi mau menambahkan? Kalau saya sih lihat si Koko ganteng begitu kayaknya nggak mungkin nggak ada cewek yang mau. Iya, betul kok. Iya, betul. Saya nggak percaya kalau nggak ada cewek yang mau sama beliau gitu sama dia. Ganteng begitu orangnya. Iya, saya yang jelek aja kok laku kok. Kalau kemari saya ditunggu sama ibu-ibu tuh laku sekali saya gitu ya seperti itu. Jadi harusnya bisa kok gitu ya. Harus move on. Iya. Istilahnya begini, kita harus bisa terima kenyataan di dalam kehidupan kita. Apalagi kita ya. Kita harus bisa istilahnya move on gitu. Jadi itu sudah terjadi, tidak perlu istilahnya disesali karena apa? Toh dia pun tidak memikirkan kita. Gitu. Ngapain kita capek-capek mikirin orang yang tidak mikirin kita? Ini kalau ditanya, wah Romo bisa ngomong begitu mah gampang. Saya pernah ngalamin. Bener. Iya, saya pernah ngalamin itu. Makanya saya bisa ngomong begitu. Cuman emang perlu waktu. Bohong dah kalau nggak perlu waktu mah ya. Perlu waktu memang. Cuma ya tadi kenangan-kenangan yang bersama dia buang. Delete semuanya. Format ulang. Ya, format ulang ya. Jadi jangan diingat-ingat lagi sudah. Pokoknya mulai dengan sesuatu yang baru, melangkah yang baru. Begitu. Tunjukin suatu saat dia akan menyesal kenapa meninggalkan Koko gitu. Nah, tunjukin Anda harus bisa mendapatkan yang lebih baik dari dia. Oke? Ya, siap. Ya. Nah sudah dikasih tipsnya juga ya. Nah, silakan dipraktekkan. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Ibu silakan. Ibu sebutin namanya ya Bu ya. Saya Suryati, saya mau nama budaya semuanya. Ibu Meta, saya mau bertanya, bagaimana mengenai jodoh meninggal, jodoh yang meninggal. Jadi maksudnya begini, hubungan karma jodoh dengan orang yang telah meninggal. Terima kasih. Kayaknya masih belum jelas Bu. Maksudnya gimana ya? Misal pasangan suami istri yang meninggal di tengah jalan, maksud itu meninggal. Salah satunya? Seperti suami meninggal pada saat
gimana ya tadi? Bukan, maksudnya begini, hubungan karma yang ada, yang bisa putus karena cerai meninggal. Itu aja Bu. Masih nggak jelas ya? Masih belum jelas ya? Kalau yang salah satunya sudah terlebih dahulu meninggal, tapi yang satunya masih hidup gitu maksudnya Tante. Kalau semasa perjalanan hidupnya ketika bersama lebih banyak hal yang membahagiakan, terus sada, caga, panya dan silanya masih bisa berimbang, maka next life ada kemungkinan bisa bersama. Ada kemungkinan, belum pasti. Jadi itu juga pengaruh. Ditambah ketika masih bersama, dia itu kayak takut banget gak kehilangan kita gitu. Terus sebaliknya kitanya juga takut banget gak kehilangan dia. Jadi ada kemelekatan lah intinya. Jadi kalau dua-duanya ada kemelekatan, pasti salah satu nunggu yang masih hidup juga. Jadi saling menjaga, nanti ketika ada waktunya, misalkan oh istrinya udah mau meninggal nih, dia jemput, nah nanti ketika karmanya waktunya tiba untuk lahir lagi, ada kesempatan untuk bisa bersama lagi. Gitu. Ada juga yang memang ketika masih hidupnya dia saling membenci. Jadi keluar kata-kata yang nggak enak gitu, bilang nanti saya nggak mau lihat kamu lagi, bla bla bla. Tapi pas udah mau meninggal ditangisinnya paling kejar. Nah, yang kayak begitu juga nanti pengaruh lagi itu ke caga silapanya dan sadanya juga. Jadi itu juga pengaruh. Terus hati-hati dalam ucap. Karena apa yang kita ucapkan next life itu bisa terjadi. Walaupun hanya sekedar emosional, saya nggak mau ketemu lagi sama kamu di kehidupan mendatang. Tapi karena masih ada sayang dan cinta ketika mau meninggal, ngarepin aduh semoga nanti ada bersama. Tapi udah sering terucap, nggak mau ngeliat lagi, next life-nya itu kemungkinan untuk bertemunya lebih sulit lagi. Gitu. Iya. Ya, kalau bercerita tentang itu, jadi saya ingat ada satu kejadian dulu di kampus saya itu, ada satu mahasiswi itu sering kemasukan. Jadi ternyata yang masuk itu adalah suaminya kehidupan lampau. Jadi waktu itu saya ingat ceritanya ada arak-arakan Kuan Im setiap 12 tahun sekali di Tangerang. Nah, jadi dia ikut di dalam arak-arakan itu. Nah, ceritanya si suaminya ini melihat, oh ini istrinya. Ketemu, akhirnya dia deket, nempel, sering kemasukan gitu. Sampai dibacain parita, yang kemasukan ikut baca parita juga. Jadi jago baca parita juga dia. Jadi jangan pikir Pak, setan nggak bisa baca parita. Bisa. Dibacain mantra, dia bisa baca mantra juga. Karena kelahiran lampau, kelihatannya mereka suami istri di Tibet. Gitu. Nah, ketemu di Tangerang, jauh Pak. Jauh Pak. Nah ini membuktikan bahwa karma jodoh itu masih kuat. Jadi karena dia makhluk yang memang memiliki umur yang lebih panjang dari manusia dan bisa melihat. Jadi akhirnya dia tahu ini istrinya. Jadi waktu dikasih tahu bahwa ini istrinya itu kan kehidupan lampau.
Betul kan? Sedangkan kehidupan sekarang ini mahasiswi udah ada pacarnya lagi gitu. Nah, ini yang cerita Meta tadi membuktikan bahwa eh, kalau ada terjadi kemelekatan bisa seperti itu. Jadi dia menunggu gitu kan, mencari walaupun kehidupannya sudah beda. Yang satu sudah tiba-tiba lahir lagi jadi manusia, yang satu masih di alam yang lebih halus. Nah, itu pernah terjadi juga, ada begitu seperti itu. Baik. Halo, sorry. Kalau saya bisa tangkap ya, itu sama Sada, sama Sila, sama Caga, dan sama Panya. Kenapa kita harus sebanding dalam hal keyakinan, terus moralnya, terus sama kemurahan hati dan kebijaksanaannya. Karena kalau misalnya nggak banding, artinya yang satu brengsek, yang satu benar. Ya nggak, Rom? Kalau dia meninggal ya satu yang pasti ke alam mana, yang satu kemana, ya nggak ketemu lah ya. Gitu singkat ceritanya. Makanya kita harus punya empat kesamaan. Nah, terus mengenai yang tadi juga yang Ibu itu ya, kita juga kepelakatan itu jangan terlalu melekat loh. Waktu itu kan pernah, kalau misalnya ada di sini yang Bapak Ibu ya, pernah hadir yang hipnoterapi dari Ibu Brenda, itu dia pernah menghipnotis seseorang. Nah, dia saking melekatnya, kenapa dia bisa jadi LGBT? Karena dia melekat sama pasangan hidupnya. Dia berjanji akan menjadi suami atau istrinya lagi. Tapi dia nggak bilang kalau yang salah satu cewek atau salah satu cowok. Begitu lahir, dia lekat, lahir kembali, dia bisa cinta, sama-sama cinta, tapi bisa dua-duanya cowok atau dua-duanya cewek. Nah, itu bahaya, kemelekatan. Ya. Bisa begitu. Betul nggak, Meta? Nah, betul ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, ini Bapak ini dulu. Tadi sebelah sana udah ya. Silakan kok. Malam Meta. Salam nama budaya semua. Nama saya Niko. Saya mau tanya Bu Meta ya. Bu Meta kan punya kemampuan bisa melihat makna peta. Apakah Bu Meta juga bisa melihat dewa-dewa, alam dewa? Kalau bisa melihat alam dewa, tingkat sampai berapa kemampuan Bu Meta bisa melihat? Apakah setiap alam dewa itu beda-beda, terus bentuknya juga beda-beda? Dan apakah pernah Bu Meta berkomunikasi dengan dewa-dewa? Makasih. Oke, baik. Untuk pertanyaan ini kayaknya nggak perlu jawab, soalnya kita memang topiknya nggak ini ya, bukannya masalah alam dewa atau alam apa gitu ya. Apa-apa? Mau? Oke. Satu ini aja ya, kita bikin excuse ya. Oke, silakan Meta. Saya bisa lihat sampai alam arupa loka. Jadi 6 alam dewa sampai para nimita wasawati itu kelihatan jelas. Rupa loka yang alam dewa, para dewanya sudah tidak memiliki jenis kelamin. Dan di sana lebih banyak ketenangan. Terus kalau arupa loka, mereka dalam bentuk cahaya, seperti matahari tapi tidak menyilaukan mata. Kalau alam Catumarajika sampai para nimita wasawati, itu alam dewa yang masih memiliki nafsu. Jadi mereka masih ada jenis kelamin, ada cewek, ada cowok. Kalau para nimita wasawati itu di sananya terdapat dewa marah yang dulu pernah menggoda sang Buddha. Seperti itu. Terus kilas saja. Oh, dewa marah itu berarti termasuk dewa ya marah? Ada para nimita wasawati. Oke, bisa dimengerti ya kok. Mungkin buat yang belum terlalu ngerti mengenai agama Buddha, mungkin bisa saya sampaikan juga bahwa
di dalam agama Buddha ini kita percaya bahwa alam kehidupan ini ada 31 alam ya. Ya. Jadi mulai dari alam bawah itu alam 4 alam yang menyedihkan di bawah manusia, terus manusia baru di alamnya di atasnya ada alam dewa 6. Terus ada alam yang tadi Meta bilang rupa loka dan arupa loka. Itu alam Brahma ya. Luar biasa ya Meta bisa melihat sampai ke alam Brahma ya. Arupa Brahma, Bang. Bisa komunikasi juga? Oh, bisa tuh. Oke, dari ibu-ibu ini ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Tadi ini depan duluan. Ini dulu. Oke. Boleh nanya tentang artis yang lagi heboh beritanya. Saya sebut inisialnya aja ya. RA ya. SYR sama RB sama LM. Itu kan beritanya ditikung ya. Cuma kan kalau ngomong ditikung masih pacaran juga. Nah kalau dari penglihatan Meta, memang kalau jodoh itu mau ditikung atau enggak, kalau emang ikatan jodohnya enggak kuat, apakah itu bisa lepas? Atau memang, terus kalau masih pacaran, namanya kan masih milih gitu kan. Ditikung tuh karmanya berat enggak? Kalau nikung karmanya berat enggak? Terus apa memang ikatan jodohnya memang lebih kuat yang itu? Atau seperti apa? Gitu. Thank you Meta. Untung saya udah gak jadi artis. Yang kasus itu setelah ya aku juga memang ada iseng-iseng sih ngecek kata orang kan nikung-nikung. Tapi memang mereka lebih ada ikatan karma dulunya. Pernah suami istri walaupun enggak langgeng, tapi di kehidupan ini ya ada kesempatan bersama. Dan yang mendukung benar-benar bisa bersatunya lagi sama-sama ekonominya. Itu yang bisa bersama di kehidupan sekarang. Bukan ekonomi yang saat ini mereka berdua sebanding. Gitu derajatnya sama. Kalau si LM itu derajatnya kurang, makanya dia kurang disetujuin walau dulunya juga pernah jadi mantan istrinya. Jadi pengaruhnya masalah ekonomi lagi, balik yang tadi Koru dibilang. Karena nggak sebanding, jadi ya keluarganya si R nggak setuju, lepasin kayak gitu. Dulu karena bukan karena salah satunya selingkuh, tapi memang mereka memutuskan untuk jalan masing-masing karena udah nggak sejalan. Gitu. Pernah. Dulu lebih langgeng sama yang LM. Romo mau menambahkan, Romo? Saya no comment, nggak ngerti. Iya, saya nggak ngerti. Soalnya udah nggak masuk ke dunia itu lagi saya. Ya. Selebritis. Pak Anton, ayo silakan. Selamat malam Romo Budi, selamat malam Bu Meta, dan selamat malam juga Pak Setia Gunawan yang jadi moderator pada malam hari ini. Terima salam budi saya, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya kepada Bu Meta. Hal ini terjadi kira-kira beberapa tahun yang lalu terhadap diri saya. Cuman saya pernah tanya seorang juga. Jawabannya kurang memuaskan di hati saya. Saya juga pernah bertanya ke Pak Setia Gunawan, pernah komunikasi sama Pak Setia Gunawan ini, kenapa saya dulu pernah melihat satu lingkaran itu warna-warni seperti lampu Natal. Itu warnanya kuning, biru, dan merah. Itu beberapa kali saya pernah nemuin. Pas saya pernah lihat itu, pas saya di depan pintu, lalu saya menyebut, semoga semua makhluk hidup berbahagia, tapi masih lama hilangnya.
Itu yang warna-warni. Terus pernah juga saya melihat lingkaran itu putih polos seperti lampu putih gitu. Tapi lingkaran juga. Nah itu yang saya tanyakan. Semoga Bu Meta dapat memberikan jawaban yang memuaskan untuk saya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Kalau pertanyaan itu memang cocoknya sama Meta, benar. Silakan Meta. Itu lingkarannya mengelilingi matahari atau bagaimana? Mm-mm. Mm-mm. Di depan matanya. Itu alam dewa yang hadir. Ada alam dewa. Sama aja. Sama. Soalnya kalau Brahma dia sinarnya enggak gitu, dia lebih terang. Terus warnanya juga enggak putih, kuning keemasan. Iya. Saya tambahin, kalau yang warnanya pelangi tadi, Romo, itu dewanya tingkatnya lebih tinggi daripada yang putih. Itu saya tambahin itu aja. Ya. Cuma saya nggak bisa komunikasi ya. Baik, dari Ibu yang mau bertanya lagi? Nggak ada yang mau tanya? Silakan. Selamat malam semuanya, Namo Buddhaya. Saya mau tanya ke Cimeta, kalau untuk yang terlahir sebagai gay atau lesbian di kehidupan ini, berarti cara mereka mengatasinya seperti apa supaya ibaratnya terputus karmanya. Terus sama mau nanya, saya pernah dengar dari seorang katanya kalau seseorang bisa melihat alam peta itu berarti dia satu sinyal sama mereka. Sehingga kalau yang punya kemampuan seperti itu sebaiknya bermeditasi supaya bisa ngelihat ketingkatan yang lebih tinggi. Apakah benar seperti itu atau enggak? Lalu yang ketiga ini agak di luar topik sedikit terkait meditasi. Kalau orang baru pertama kali belajar meditasi kan mungkin meditasinya masih ngaco gitu. Belum terlalu jago ibaratnya. Apakah tetap mendapatkan buah dari meditasi itu? Kan kalau misalnya meditasinya udah benar pasti dapat buahnya. Tapi kalau masih proses belajar itu bagaimana untuk hasilnya? Terima kasih. Oke, pertanyaannya banyak, jadi berunding dulu nih Romo kita. Kalau untuk pertanyaan yang pertama tadi, itu dihilangkan agak sulit karena udah bertekad. Tapi kalau kita bilangin si makhluknya yang ngikutin, oh sorry, ini yang satu yang gay ya, sorry, saya kira makhluk lain. Kalau yang gay karena sudah sama-sama bertekad di kehidupan dulunya itu susah ya karena udah sama-sama bertekad dan berjanji mau berhidup bersama. Jadi di kehidupan sekarangnya mereka nempel terus mau berusaha disadarin untuk
nikah sama yang lawan jenis juga berat gitu buat mereka. Dan memang zaman sekarang semakin banyak pernikahan sesama jenis, gay maupun lesbi. Dan kenapa di negara Thailand diperbolehkan? Karena sebagian besar mereka paham, ini karena kesalahan tekad di kehidupan lalu. Ingin bersama sebagai suami istri, tapi tidak menyebutkan saya cewek, dia cowok, atau saya cowok, dia cewek. Kalau kita perjelas menyebutkan saya cewek, dia cowok, maka di kehidupan ininya atau kehidupan mendatang, jelas kitanya sama dia beneran cewek, beneran cowok. Kalau enggak ya udah selamat. Susah untuk benar-benar bisa lepas. Untuk yang pertanyaan kedua, kalau yang udah terlahir di alam peta, terus bisa, kalau kita bisa lihat alam peta, yang dibilang signalnya kita sama atau enggak itu sepertinya enggak ngaruh ya, karena kadang enggak ada signal aja dia muncul tiba-tiba gitu. Jadi enggak ngaruh sih masalah signal. Terus juga kita udah meditasi berkali-kali, tetap aja memang yang dewa kelihatan, yang dewa muncul, tapi ketika yang peta mau muncul ya mereka juga muncul begitu aja. Gitu. Terus pertanyaan ketiga apa lagi? Oh. Kalau untuk yang meditasi, latihan meditasi untuk pemula, kan memang masih proses. Tapi kalau kita berusaha terus dan melatih sila dengan baik, tetap ada hasilnya. Gitu. Jadi kita jangan pernah putus asa kalau kita lagi belajar meditasi kok susah banget konsentrasinya maupun ngelepas gangguan-gangguan sekitar kita itu nggak gampang, ya kita sadarin aja. Terus kita juga tetap berusaha fokus objek apa nih yang kita pakai. Kalau objek A enggak cocok, kita coba objek B atau objek yang lain. Karena kan ada 40 macam objek ya. Gitu sih. Nah ini mungkin Romo Rudi mau menambahkan kali ya. Tadi sudah sih memang terutama yang masalah yang itu ya signal di alam peta ya. Memang ada orang yang memang dari lahir dia punya bawaan bisa melihat, ada juga. Ada yang juga dari latihan meditasi kemudian dia bisa melihat. Tapi bukan berarti yang bisa melihat di alam peta berarti itu temennya alam peta nantinya gitu, bukan ya. Jadi nanti serem juga saya sama Meta nih ya. Karena jujur aja lebih banyak melihat alam peta daripada dewa. Kalau Meta mungkin lebih sering lah lihat dewa, dia mah sampai ke alam-alam yang luar biasa gitu. Kalau saya jujur saja saya baru sekitar 6 kali melihat dewa. Tapi kalau yang lainnya hai. Tapi saya pernah karena saya pernah sekantor dengan Meta ya. Jadi kadang-kadang kita ada hal yang kita sama-sama lihat, saya diskusi gitu. Benar gak ini? Jadi diskusi. Takutnya saya halusinasi gitu ya. Oh ternyata enggak, Meta jadi konfirmatornya gitu kan. Nah, seperti ya yang saya cukup yang cukup kagum itu waktu lihat Dewa Naga. Itu bentuknya seperti ular besar gitu. Itu waktu itu kita di kampus lagi mengadakan patidana waktu itu. Saya sempat tanya Meta itu di pohon Bodhi ada Dewa Naga, saya bilang. Betul gak? Apakah tinggal di situ? Waktu itu Meta mengkonfirmasi betul ada, tapi dia hanya lewat, nggak tinggal di situ. Kebetulan lewat, dengar ada khotbah, ada baca parita, dia turun. Nah, seperti itu. Ya, itu begitu. Kalau dewa yang bentuk manusia sih biasa ya, biasa.
ganteng-ganteng lah. Di sini nggak kalah ganteng, di sini calon dewa semua kelihatannya ya, sama calon dewi semua itu ya. Baik itu aja. Terus latihan meditasi ya harus sabar. Memang ada proses ya. Ada orang yang memang karena kehidupan lampau juga mungkin dulu meditator. Jadi begitu diajarin sekali dua kali cepat sekali dia bisa. Ada juga yang berkali-kali lama sekali ada juga. Tapi tetap sabar ya kalau misalnya memang. Tapi pesan saya jangan berpikir meditasi karena mau bisa ini itu. Gitu. Saya pengen meditasi supaya nanti bisa jadi seperti meta gitu ya. Lihat makhluk-makhluk, alam-alam dewa. Percayalah setelah Anda melihat kalau Anda nggak kuat mentalnya Anda akan stres. Anda akan stres. Anda kalau jalan-jalan ke hotel masuk kamar apa Anda biasa langsung tidur, mandi apa biasa. Tapi buat yang bisa melihat kadang-kadang ini jadi kesulitan juga gitu ya. Nah, seperti itu. Kesulitan juga. Iya, begitu mau mandi di kamar mandi ada yang lagi berdiri liatin kita begitu. Anda jadi nggak percaya nggak tuh? Nah, kalau ini betul Pak. Kalau saya ditanya lebih bahagia mana? Lebih bahagia memang nggak bisa lihat. Tidur pulas, mandi bebas. Bapak mau kencing dimanapun, Bapak tinggal ada mantranya numpang anak babi mau kencing. Selesai. Iya. Selesai. Padahal setannya tahu bahwa kita bukan babi gitu kan. Tapi kita kenapa ngomongnya begitu? Padahal dia juga tahu kita bukan anak babi, manusia gitu ya. Tapi itu mantranya kan ya. Artinya apa? Supaya perasaan aman gitu. Tapi kalau yang bisa lihat serem memang. Yang nggak bisa sembarangan gitu ya. Seperti itu. Itu baik. Itu saja tambahan saya. Terima kasih. Oke. Memang benar ya. Jadi kalau kita lihat kalau yang cakep yang bisa kita lihat ya. Kalau yang jelek-jelek yang mukanya hancur, hilang tangannya sepotong, apa kakinya sebelah nggak ada kan repot. Bisa kabur kita. Ya. Terus kedua yang mengenai LGBT atau itu tadi ya juga pesan saya satu lagi itu ya begitulah. Jadi mesti kalau memang Bapak Ibu yang benar-benar sayang sama pasangan suami atau istrinya mau next life untuk bisa sama-sama lagi ya harus detail ya. Iya harus detail. Nah, siapa yang janjian dulu? Siapa yang mau jadi suaminya? Siapa tahu yang sekarang jadi suami nggak mau jadi suami lagi, mau jadi istri atau istrinya nggak mau jadi istri lagi kan gantian. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Halo, selamat malam. Namo Buddhaya. Ibu Meta, saya ada satu pertanyaan karena saya lihat yang dibahas dari tadi sampai sekarang adalah yang berpasangan, yang akan berpasangan. Tetapi di kehidupan sehari-hari kita banyak lihat teman-teman kita yang tidak berpasangan sampai meninggal. Nah, bagaimana pandangan Bu Meta atau kenyataan terhadap mereka itu sampai mereka nggak punya pasangan? Terima kasih. Oke, ini juga pasti dari karma ya. Karmanya mungkin ya pasti Meta juga sering lihat kenapa orang-orang cewek ataupun cowok udah umurnya sekian gitu masih jomblo ya istilah sekarang ya. Silakan Meta. Kalau yang masih sendiri sampai ada yang sampai meninggal itu bisa karena dulunya dia pernah bertekad. Saya nggak mau punya pasangan. Jadi sampai akhirnya di kehidupan ini dia mau ketemu pasangan aja susah banget gitu. Terus ada juga yang memang mereka tuh udah kecewa sama pasangannya di kehidupan yang dulu. Dia tekad lagi gitu. Tapi di kehidupan sekarang untuk ketemu pria yang benar-benar bisa sekarma atau sejalan sama kita kan nggak gampang. Jadi banyak kan ya begitu dia sendiri. Terus bisa juga memang di kehidupan ini itu jadi kayak ada pernah cowok atau cewek yang suka tapi karena yang bersangkutan menolak, yang ditolak nggak terima, dia ada main bumbu. Jadi dibikin susah dapet jodoh.
ada yang juga begitu. Dan kebanyakan di kehidupan sekarang ini yang terjadi itu karena tekad. Jadi karena kekecewaan, karena memang ingin jalannya sendiri, jadi mereka lebih pilih untuk next life-nya maunya sendiri aja. Itu. Karena udah beberapa orang ya aku temuin mereka tuh karena tekad. Yang karena dibumbuin sakit hati cintanya ditolak, itu hanya sebagian kecil. Itu sih yang aku lihat. Saya mau tanya lagi nih. Kan kita kadang suka baca buku yang teori-teori karma apa segala macam itu. Malah ada yang bilang karena dulu kita banyak apain cewek gitu, perkosa atau apalah gitu. Benar nggak sih? Kalau yang Jadi berat jodoh gitu. suka main cewek itu biasanya kebanyakan berakhirnya ke binatang sih. Om. Oh. Karena dia nggak bisa ngontrol hawa nafsu kan. Romo mau menambahkan? Jangan kita berpikir bahwa orang yang tidak berkeluarga itu hidupnya tidak happy. Jangan kita berpikir begitu. Kadang-kadang kita berpikirnya seperti itu dengan alasan nanti masa tuanya nggak ada yang ngurus. Tapi belum tentu orang yang hidupnya menyendiri atau tidak menikah hidupnya tidak bahagia. Ini harus kita sikapi dengan bijak. Jadi belum tentu juga orang yang tidak menikah itu tidak bahagia. Malah yang menikah belum tentu hidupnya lebih bahagia daripada dia. Kalau orang salah gunting rambut kayak rotan, ya, ini penderitaannya sebulan. Karena sebulan atau 2 bulan dia sudah panjang lagi. Saya pernah salah gunting rambut, mahasiswa saya kalau ketemu, Bapak gunting rambut nih Pak, gunting di mana? Itu bertanda bahwa jelek. Karena biasanya nggak pernah ada yang komentar gitu. Tapi 1 bulan kemudian nggak ada yang pernah nanya lagi karena rambut saya sudah panjang dan saya tidak mau gunting di tempat itu lagi karena salah gunting. Berarti penderitaan saya 1 bulan. Tapi kalau salah pilih pasangan hidup, penderitaannya seumur hidup. Oleh karena itu belum tentu orang yang tidak menikah tidak bahagia. Belum tentu. Itu yang pertama. Bisa saja dia tidak menikah tapi dia menganggap keponakan-keponakannya sebagai anak-anaknya dan lain sebagainya. Sehingga keponakannya sangat sayang sama dia. Nah itu bisa terjadi. Apalagi antinya ini banyak duit ya. AI-nya atau I-nya banyak duit gitu ya. Atau kukunya ini banyak duit gitu kan. Nah ini ya, seperti itu. Tapi bisa juga di kehidupan lampau dia jadi seorang biku atau bikuni. Bisa juga. Ini biasanya agak sulit dapat jodoh dalam kehidupan sekarang. Tapi bukan berarti nggak bisa. Bisa. Itu memang kembali lagi ke si orang tersebut. Mau nggak? Ada orang yang sebetulnya kenapa dia susah jodoh? Ternyata setelah dilihat pakcenya, kalau saya berpandangannya beda nih ya. Setelah dilihat dari tanggal lahirnya, ternyata dia sebetulnya ada jodohnya gitu. Beberapa kali ada. Tapi ternyata dia tidak manfaatkan itu. Bisa saja kan. Pada saat itu dia lihat kayaknya nggak cocok. Maunya yang tinggi, putih. Tinggi, putih, maunya yang seperti itu. Kan ya kita memaklumi lah. Orang kalau masih bisa memilih kita pasti memilih, betul kan? Pasti. Nggak mungkin Anda siapa saja gitu kan. Ya siapa saja itu lebih bahaya. Ya siapa saja lebih baik. Jadi nggak dipilih-pilih lagi. Tapi pasti orang akan memilih. Banyak yang terlihat seperti itu. Ternyata apa? Banyak yang menyebabkan orang tidak dapat jodoh itu bukan karena juga karma lampau juga bukan. Tapi yang pertama dia punya kriteria terlalu tinggi. Maunya yang begini, seperti ini. Meleset dikit, fail. Wah ini bahaya kalau jadi dosa itu, sangat ketat. Itu umur 17 tahun boleh. Tapi itu udah umur 25 tahun ke atas, kuranginlah sedikit.
Ya kriterianya turunlah sedikit begitu. Jangan maksa harus dapat seperti itu. Apalagi 35, wah nanti siapa saja jadi bahaya kan. Nah jadi nggak boleh seperti itu. Jadi coba perhatikan, apakah kriteria kita terlalu tinggi sehingga sampai saat ini kita sulit sekali mendapatkan pacar gitu kan. Karena apa? Kita maunya yang perfect. Padahal tidak ada orang yang perfect. Begitu Anda pun pacaran dengan dia, akhirnya dapat, belum tentu bisa menikah juga dengan dia. Seperti itu. Yang kedua, apakah ucapan kita ramah tamah, judes gak? Cantik apa? Begitu ngomong. Orang ngeri Pak. Bahkan dunia lain pun ngeri dengan dia. Ya, iya. Jadi setan aja segen dengan dia gitu kan, seperti itu. Karena apa? Galaknya minta ampun. Itu juga bisa menyebabkan orang menjadi berat jodohnya, sulit dapat jodohnya. Ya, yang ketiga, apakah dia sudah memperhatikan perilaku dia? Kalau jadi cewek ya perilaku seperti wanita lah, yang feminim. Jangan cewek, wah lihat ada pohon kelapa lantai pergi bareng, saya yang naik gitu. Cowoknya minder, ya cowok ngeri gitu kan, seperti itu ya. Nah jadi bertingkah lakulah yang lemah lembut, jangan sedikit main pukul, sedikit mau kasar begitu ya. Itu juga menyebabkan orang tidak tertarik. Yang mulai mungkin tertarik awalnya jadi akhirnya mundur, nah, seperti itu ya. Jadi demikian. Nah yang berikutnya apa yang perlu diperhatikan? Mohon maaf. Ini yang memang saya kasih belakangan tapi ini juga penting, yaitu penampilan. Benar saudara, penampilan itu penting. Cewek nggak mau nggak dapat jodoh, ada cowok juga susah dapat jodoh. Pernah juga begitu, konsultasi. Ya, Romo saya udah 32 tahun, gantengnya minta ampun, ada usaha, tapi kok nggak dapat jodoh, saya nggak percaya gitu kan, nah, seperti itu. Karena apa? Tadi penampilannya masih muda tapi kayak orang tua dandanan, kayak gitu. Coba roba, ya, yang cewek terutama juga begitu yang belum dapat. Coba tanya dengan teman penampilan atau bagaimana, ya, bagaimana. Contoh lain nih, bau badan misalnya. Kalau diri sendiri nggak bisa cium loh. Orang lain pasti tahu, gitu kan. Nah, jadi kita mesti tahu, ya, rambut. Nah, kalau mau cepet dapat pacar, rambut ganti model. Satu tips, ini gratis nih, konsultasi gratis nih sama saya, ya. Penampilan oke. Body oke, wajah oke, rambut, kacamata, ganti frame-nya. Betul, jangan yang seperti itu frame-nya, yang lebih tipis. Masa kalah gaya sama saya? Gitu, ya, itu dia. Jadi ganti, betul kok, ya. Itu juga, begitu dia berubah kalau ini masih modis, kalau itu pakaiannya asuk-asuk, ya. Kemeja, celana kain gitu ya, seperti ini. Ya, jadi coba dirubah, perhatikan. Yang perempuan juga demikian, yang belum ada pasangan, yang rasanya sulit atau apa, coba perhatikan. Bentuk badan Anda. Mohon maaf nih ya, ini saya ngomong apa adanya gitu kan, nah, seperti itu. Tapi bukan berarti, mohon maaf, bukan berarti gemuk tidak menarik. Buatlah dengan kondisi Anda apa adanya ini membuat orang orang melihatnya tertarik. Jangan sudah kondisinya seperti itu, ya udahlah kalau udah jodoh mah nanti datang sendiri. Itu tidak bisa seperti itu. Harus diusahakan, harus kita aktif begitu. Jadi saya memandangnya dari sisi lain dengan Meta ya. Kalau Meta tadi ini saya memandangnya dari kehidupan aja, dari kehidupan. Yang kalau saya cowok lihat cewek kayaknya dulu kok. Sama cewek juga lihat cowok casingnya dulu kan ya, penampilannya dulu, ih keren, ih ganteng. Nah itu Pak Anton tuh. Udah
udah jadi engkong mungkin ya, tapi tetap keren ya. Dari dulu itu saya lihat tetap cakep dia gitu. Penampilan gitu ya, penampilan bukan apa-apa, bukan artinya genit, bukan. Tapi itu yang pertama kali dilihat orang dan itu yang bercerita tentang Anda pertama kali. Betul nggak? Itu yang orang yang brand image kan. Ya, itu yang bisa orang menangkap tentang Anda. Apalagi pada saat interview dan lain sebagainya, ke rumah mertua pertama kali. Wah, itu penting sekali diperhatikan itu. Ya, ya itu demikian. Maka dari itu ini coba perhatikan ya. Cobalah jangan terlalu cincai, istilahnya cincai itu ya memang apa adanya boleh, tapi bukan berarti apa ya? Ya pokoknya jangan terlalu inilah, jangan terlalu ini, buatlah diri Anda menarik. Buatlah diri Anda menarik gitu ya. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, saya jadi mau kasih satu tips lagi buat Koko yang ganteng ini. Koko udah pernah dengar itu kan, udah pernah dengar LOA ya, Law of Attraction. Itu ada di buku The Secret. Itu sebetulnya kurang lebih ya sama dengan hukum karma. Ya, jadi kita harus meningkatkan pikiran kita itu seperti gaya tarik. Jadi Law of Attraction, hukum gaya tarik kan. Jadi kita harus kita fokuskan, kita mau jodoh ya, kita fokuskan kita mau jodoh tuh jodohnya seperti apa. Kalau di Secret itu saya lihat kita malah seakan-akan tidur tuh ada pasangannya gitu loh, jangan tidur satu kasur doang katanya untuk one bed itu untuk satu orang. Terus kita harus juga kalau ketemu pasangan cewek atau apa ya, pokoknya kita harus ramah begitu. Tapi pikiran kita tetap harus kita fokuskan bahwa kita mencari pasangan gitu loh. Nah mudah-mudahan dapat gitu ya. Selain rambutnya dirubah sama tadi ya Romo ya, kacamata frame-nya dirubah juga. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ini Twitter merah tuh. Akhirnya. Selamat malam semuanya, Nama Budaya. Perkenalkan nama saya Sani. Pertanyaan saya, apa jodoh karma apa? Kan enggak, dari dulu kan dari zaman Sang Buddha kan ada kalau Bante ada yang lepas jubah karena digoda perempuan dan lain-lain. Kalau misalnya Bante lepas jubah karena perempuan, itu jodoh karmanya apa sih? Tapi nggak pacaran atau nggak pacaran gitu, cuman Bante lepas jubah karena perempuan. Jodoh karmanya apa? Kasih. Satu lagi, benar nggak sih kalau misalkan kita membenci seseorang di kehidupan saat ini, kita akan bertemu orang yang kita benci itu di kehidupan yang akan datang. Benar atau enggak? Kasih. Nanyanya ke siapa? Oke, baik, Cici Meta bisa menjawab ya. Kalau yang Bante lepas jubah karena perempuan, itu bisa karena dulunya mereka pernah ada ikatan. Bisa juga memang si Bantenya di kehidupan sekarang ada pengen lepas jubah, cuma belum nemu alasan yang tepat. Ketika ketemu cewek, dia jadi, wah jadi alasannya ini aja gitu. Bisa kayak gitu. Terus bisa juga memang Bante itu juga nggak bisa ngontrol nafsunya dia ketika ngelihat cewek. Jadi dia ngelihat ya nih cewek agak mendingan atau gimana, dia nggak pikirin lagi pakai feeling dari hatinya. Yang penting nih cewek bisa deh gitu buat dia dapetin, tapi dia nggak pikirin nih sama nih cewek ada klik apa enggak gitu.
Jadi ada banyak sebab juga, nggak cuma satu sebab gitu. Terus kalau mengenai yang kita benci ya, kita benci orang, kehidupan akan datang, ya ada kemungkinan ketemu lagi gitu. Apalagi bencinya itu bisa sampai saling menyakiti. Kalau cuma sekedar dia benci kamu, tapi kamunya ya cuek aja gitu. Itu sih belum tentu ketemu ya. Karena yang satunya enggak balas membenci, tapi kalau benci balas benci itu udah pasti ketemu. Oke, ini the last question ya. Pertanyaan terakhir. Bapak ini aja deh. Cewek udah kebanyakan betul. Nama budaya, saya Kevin Lau. Saya mau bertanya kepada ketiga narasumbernya sekaligus deh ya. Nah, pertanyaannya cuma satu dan dua. Apa kan katanya Bu Meta bisa melihat 31 alam ya dan kehidupan masa lalu. Saya cuma mau nanya, apa objek meditasi yang cocok buat saya? Dan kedua, apakah masih ada makhluk-makhluk yang pernah berhubungan dengan saya yang harus dikasih pidana? Gitu aja. Terima kasih. Mengerti dong maksud saya kan? Kalau bisa melihat berarti perlu objek apa yang cocok buat saya itu Bu Meta pasti tahu dong. Selama ini objeknya apa Om? Enggak, maksudnya selama ini yang udah dipakai apa gitu. Kalau Om sih perlu objeknya cinta kasih. Butuh belajar sabar juga. Kontrol emosi juga. Gitu. Iya, objeknya cinta kasih. Gitu. Masih banyak. Ada yang takut sih sama Om. Dia bilang Om galak. Tapi banyak sih yang masih butuh gitu. Galak sih Om. Saya rasa Meta udah lebih banyak lah, lebih tahu lah ya. Cuma memang kelihatan dari cara, kalau saya sih yang sebagai guru yang biasa ngajar murid ya, kalau ada murid cara bicaranya seperti itu kelihatan sekali karakternya keras. Jadi saya nggak perlu lihat pakai dunia lain. Saya pakai yang umum aja, itu karakternya keras. Minta pendapat, dikasih pendapat belum tentu dia mau dengar pendapat. Kadang-kadang begitu. Ini mohon maaf ya, ini pengalaman aja gitu, sharing aja kita. Tapi ini ada kelebihan, meditasinya sudah cukup bagus. Sehingga makhluk-makhluk ada seperti Meta bilang ada yang takut, itu berarti ada wibawa di sana. Ada wibawa. Nah, ya teruskan sajalah kok. Ya bagus. Ya, maksudnya malah siapa, ada yang minta tolong sama dia. Ya bisa karena sering melimpahkan jasa kan. Ya siapa saja kan bisa dibantu gitu kan. Bagus sekali gitu kan. Nah ini bagus. Cuma tadi ya itu harus lebih sabar ya, lebih ini. Ya, itu aja sih. Ya. Ya. Cuman kadang-kadang gini kok. Bisa jadi suatu saat akibat kita ketidaksabaran kita itu jadi masalah buat kita. Yang tadinya urusannya sepele akhirnya jadi panjang. Nah ini
Ya. Ya, ya. Ya, oke kok. Ya, gitu ya. Oke, dari saya mah nggak perlu lah ya, udah cukup. Saya sama sekali nggak bisa lihat apa-apa malah. Ya kan? Oke, saya kira Dhamma Talk kali ini sudah cukup sekian ya. Ya, Romo Rudi ya Meta ya. Oke, waktu juga sudah menunjukkan pukul 7:30 malam ya. Jadi mungkin yang terakhir kita kesimpulan aja ya. Mungkin dari Romo Rudi dulu lah. Baik Bapak Ibu, kesimpulannya, jadi saat ini buat Anda yang sudah berpasangan, ya cintailah pasangan Anda dengan baik ya. Yang sudah punya suami juga sayangilah suami ibu dengan baik. Jangan dimarah-marahin terus ya. Soalnya apa? Ini ada pohon yang kalau setiap hari dimarahin dia cepat mati. Jadi kalau mau bikin pohon mati itu supaya alami itu dimarahin. Betul. Coba ibu nggak percaya, ibu pohon bunga, ibu tiap hari ibu omelin, dia nggak akan berbunga, gitu ya. Dia akan mati, dia akan kering. Nah, jadi suami pun sama, kalau diomelin tiap hari, cepet lewat juga, gitu ya. Nah, sama istri juga gitu. Jadi kurangilah, gitu ya. Jadi saling sayang ya, saling mengerti, gitu ya. Nah, kemudian juga yang belum dapat pasangan, coba seperti tadi yang saya kasih masukan, lihat introspeksi, ya. Jangan berpikir hal-hal yang lain-lain gitu ya. Memang ada yang mungkin orang tadi Meta cerita sakit hati, kemudian akhirnya diguna-guna atau dibumbui gitu ya supaya nggak dapat jodoh dan lain sebagainya. Tapi percayalah bahwa setiap orang punya potensi untuk mendapatkan jodoh. Cuma mungkin kita tidak tahu apa yang menjadi kelebihan kita, potensi kita. Nah itu yang harus kita tahu gitu. Saya rasa itu saja pesan saya. Semoga ibu bapak selalu bahagia kehidupannya dan juga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Kalau dari saya mungkin kita berpasangan atau tidak, kita ciptakan kebahagiaan dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Bagaimanapun juga kita harus selalu menjadi lebih baik buat ke depannya, bukan buat saat ini aja. Karena kalau saat ini ya kita udah lebih banyak memancarkan pikiran bahagia, ucapan bahagia, dan perbuatan bahagia, next life-nya kita hidup lebih nikmat, lebih sejahtera, lebih baik lah setidaknya gitu. Terus kurangin ucapan-ucapan kotor dan ucapan kasar. Perbanyak ucapan yang baik. Karena itu nanti akan berpengaruh di nimita kita ketika kita menjelang kematian. Kalau kita lebih banyak mengucap yang tidak baik, ketika tiba-tiba kematian mendadak menjemput kita nggak bisa kontrol pikiran kita karena ucapan yang tidak baik, itu bahaya. Lebih banyak peta yang akan berkeliaran lagi. Jadi dari sekarang kita bagaimanapun orangnya, kendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Oke, baik tadi Pak Rudi juga bilang ya, yang pertama sebetulnya kan jodoh itu diawali dari pandangan pertama ya. Pandangan pertama, terus menurut Meta juga sebetulnya 30% dari masa lalu, jodoh itu dari masa lalu cuma 30% aja. Nah jadi mulai dari pandangan pertama itu sampai seterusnya yang itu yang 70% ya jadi ya. Tadi Meta juga bilang masalah yang tadi nimita ya, waktu kita mau meninggal itu, nah buat yang nggak mengerti nimita itu adalah bayangan. Jadi di dalam Buddhis, kita beragama Buddha, kita tahu kalau misalnya kita mau meninggal itu diyakini bahwa kita pasti akan mempunyai bayangan-bayangan. Jadi bayangan masa lalu kita itu yang mana yang muncul. Jadi kalau yang muncul, kalau kita biasa berbuat yang nggak benar, yang jahat, atau yang berbuat
nggak baik, terus kata-katanya kasar, itu yang muncul. Nah itu dia yang nanti begitu dia mati, tek, langsung proses lahir lagi sebagai apa, itu yang menentukan pikiran terakhir kita. Nanti ke depan dia terakhir jadi apa, terus berproses jadi mau bagaimana, itu urusan cerita baru yang karma yang lalunya itu baru jalan. Tapi proses saat terakhir kita mau meninggal itu paling penting, kita akan lahir di mana itu yang paling penting. Oke, kita tutup Dhamma Talk hari ini. Terima kasih Romo Rudi, terima kasih Meta, dan terima kasih semuanya ya yang sudah hadir di Dhamma Talk kali ini. Namo Buddhaya.